Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Adijah dengan NIM 231011122029 dari kelas A2 dari jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video kali ini untuk mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai era Orde Lama. Video ini saya akan memaparkan hasil wawancara kepada 5 responden dari berbagai jurusan di Universitas Lambung Mangkurat ini. Pertanyaannya mengenai apa arti kemerdekaan, terus tanggapan mengenai sosok tokoh Sukiman Wirjo Sanjojojo, dan saya juga akan membahas tentang kejadian besar masa awal kemerdekaan dan refleksinya bagi kehidupan saya. Terus saya juga akan membahas tentang hasil yang sudah saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah Sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai era Orde Lama, serta kesan dan pesannya selama berkuliah di mata kuliah Sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai era Orde Lama selama 1 semester ini. Perkenalkan, Ulun Rahmi Amali dari kelas A1, jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Helda, kelas A dari Angkatan 2024, Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Jannatul Ma'wa dari Angkatan 2023, jurusan Pendidikan Matematika. Pertama, saya sendiri, Aulia Karimah dari kelas A1, Prodi Pendidikan IPA, Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky Fauzia, dari kelas B, Angkatan 2023, asal jurusan Pendidikan Biologi. Kemerdekaan. Jadi menurut Allah, kemerdekaan itu sangat penting ya, untuk memberi kita kebebasan ya untuk mengatur negara sendiri tanpa kita tuh dijajah oleh negara lain, mengingat kita sudah lama banget ya dijajah. Nah, ini tuh soal martabat dan hak yang menentukan nasib kita sendiri. Tapi menurut ulun juga, kemerdekaan ini berarti juga tanggung jawab. Jadi kita tuh harus bisa membangun negara yang lebih baik dan mensejahterakan rakyat. Jadi kemerdekaan ini bukan akhir, tapi sebenarnya awal kita berjuang. Dan Om pernah melihat artikel di website mana gitu. Itu tuh malah tentang pentingnya kemerdekaan bagi Gen Z dan milenial. Jadi menurut bahannya, kemerdekaan itu bukan hanya sekedar perayaan tahunan, tapi juga kesempatan untuk berinovasi dan berkarya. Tentu saja itu memanfaatkan teknologi digital untuk berwirausaha. Contohnya kan mereka banyak menciptakan konten kreatif di media sosial. Kemerdekaan bagi saya memiliki arti yang fundamental. Di Indonesia, kemerdekaan itu sebagai simbol yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kemerdekaan tadi sebagai simbol kebebasan rakyat Indonesia dari penjajah. Lebih dari itu, kemerdekaan diperkuat pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh sidang PPKI pertama yang memuat penetapan presiden dan wakil presiden, kemudian mensahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Artinya di sini bahwa pernyataan bebas dan kemerdekaan itu bukan hanya pernyataan bebas, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk negara yang berdaulat, hukum, dan juga politik. Untuk sekarang, meskipun secara simbolis Indonesia merdeka, tetapi faktanya dalam tanda kutip masih ada penjajahan dalam bentuk baru.
secara internal misalnya masih ada pejabat-pejabat yang tidak amanah, korup misalnya ya. Kemudian pendidikannya tidak merata, ekonomi yang timpang. Belum lagi kalau eksternal, yaitu dampak negatif dari globalisasi, yaitu menurunnya rasa nasionalisme. Pentingnya arti kemerdekaan. Kemerdekaan ini memiliki arti yang sangat penting, yang mana ini menjadi fondasi utama dalam bangsa Indonesia untuk menuju kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan ini bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, melainkan awal dari perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan juga martabat bangsa Indonesia. Menurut saya sendiri, pentingnya kemerdekaan itu, kemerdekaan berarti bebas dari penjajahan dan berhak mengatur negara sendiri. Arti kemerdekaan itu bagi negara Indonesia gitu ya, kan saya sebagai rakyat gitu. Jadi arti kemerdekaan itu di mana rakyat itu memiliki kebebasan untuk menentukan dia mau berkarir di mana. Habis itu punya kebebasan untuk memilih siapa yang berhak jadi pemimpin di bangsanya. Dia punya kemerdekaan atau bebas untuk menentukan sendiri arah hidupnya. Dan bagi negara itu kemerdekaan itu di mana negara itu bebas dari penjajah. Kemudian dianya juga negaranya itu dia bebas menentukan arah politiknya tuh kemana gitu, nggak harus dia ikut blok barat atau blok timur, tapi dia bisa menentukan sendiri kayak itu, nah arah politiknya mau dikemanakan gitu, dan dia bisa menentukan sendiri goalsnya gitu, goals dari negaranya itu loh, mau kemana gitu, mau jadi negara yang seperti apa. Mungkin itu aja. Jadi menurut saya menghargai Pak Soekarno ini sebagai pejuang kemerdekaan dan sebagai negarawan. Nah, beliau ini kita mengetahui bahwa beliau ini sejak muda sudah aktif di Perhimpunan Indonesia saat beliau sekolah di Belanda. Nah, itu tuh menunjukkan semangat beliau untuk kemerdekaan kita. Nah, dan juga saat beliau menjabat sebagai Perdana Menteri ke-6 rasanya. Nah, beliau tuh memimpin di masa yang sulit gitu, yang paling berkesan menurut ulun tuh saat beliau menggagas sistem THR. Dan itu tuh sistem THR ini tuh sangat membantu kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka gitu. Sejujurnya saya tidak terlalu mengenal sosok beliau. Namun hal pertama kali yang terlintas dalam pikiran saya adalah kebijakan THR. Nah, seperti yang diketahui dalam buku sejarah bahwa beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-6 dan dari Partai Masyumi, dan juga pencetus kebijakan THR pada awal tahun 1950-an. Nah, pada awal penerapannya sebenarnya terjadi pro dan kontra, terutama untuk kaum buruh ya, yang meminta kebijakan ini juga dilaksanakan pada perusahaan seperti itu ya. Akhirnya pemerintah menanggapi hal tersebut dan menerima dan akhirnya mewajibkan agar perusahaan menerapkan kebijakan THR tersebut, dan juga terdapat di undang-undang, seingat saya pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang memuat tentang THR tersebut. Nah, menurut saya kebijakan THR ini memiliki pengaruh yang cukup besar ya, terutama bagi kesejahteraan dan juga keberlanjutan para pegawai di Indonesia. Bukan hanya sebagai insentif, tetapi sebagai pengakuan atas peran dan kontribusi mereka dalam pembangunan perekonomian nasional seperti itu. Sukiman Wirjo Sanjojo. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, beliau ini pernah menjadi Perdana Menteri pada tahun 1951 sampai 1952, dan juga beliau ini pernah menjadi ketua dalam Partai Masyumi
atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang mana itu merupakan salah satu partai politik Islam terbesar pada masa demokrasi liberal. Nah, jadi beliau ini dikenal sebagai sosok yang religius. Beliau ini meyakini bahwasanya penyelenggaraan negara ini harus dibarengi dengan moral, etika, dan juga keadilan sosial. Nah, menurut saya sendiri, tanggapan dari tokoh Sukiman itu menilai kemerdekaan perlu pemerintahan yang stabil. Nah, tokoh Sukiman itu terkait kemerdekaan negara itu harus punya stabilitas politik dan dia harus punya tanggung jawab yang besar terhadap negaranya. Pemerintahannya juga harus penuh tanggung jawab, kemudian dan dia harus punya ketahanan gitu untuk mempertahankan keamanan dan ekonomi negaranya gitu setelah kemerdekaan. Dan pastinya yang ditekankan adalah negara itu harus bertanggung jawab besar gitu loh terhadap rakyatnya, terhadap partai politiknya, terhadap keamanan, ekonomi, dan semuanya, dan itu harus dipertanggungjawabkan di ranah politik. Kesimpulan hasil wawancara yang saya dapatkan dari 5 responden tersebut adalah kemerdekaan bukan sekedar peristiwa historis bebas dari penjajahan, melainkan sebuah proses dinamis dan tanggung jawab berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi sosial serta kesejahteraan rakyat melalui perspektif responden dan analisis sejarah. Sosok Sukiman Wirjo Sandejojo menjadi simbol nyata bagaimana nilai kemerdekaan diimplementasikan melalui kebijakan konkret, yaitu tunjangan hari raya THR yang berfokus pada martabat dan ekonomi masyarakat. Meskipun terdapat kompleksitas politik dalam catatan sejarah, benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa menjaga kemerdekaan di masa kini berarti menjaga stabilitas, beradaptasi dengan inovasi digital, serta mempertahankan integritas moral dalam kepemimpinan demi kesejahteraan bangsa. Kejadian besar masa awal kemerdekaan dan refleksinya bagi kehidupan saya. Di sini saya akan membahas tentang perbuatan demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Jadi, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 merupakan periode penuh dinamika yang diwarnai oleh ketidakstabilan kabinet, namun di sisi lain berhasil menorehkan prestasi besar melalui pemilu 1955 yang demokratis dan Konferensi Asia Afrika KAA yang mendunia. Peristiwa sejarah ini memberikan refleksi mendalam bagi kehidupan pribadi saya mengenai pentingnya stabilitas dan konsistensi dalam mencapai tujuan, perlunya partisipasi aktif dan sistem demokrasi, serta kemampuan untuk tetap berkontribusi secara global dan menjadi agen perubahan meskipun sedang berada di tengah keterbatasan internal. Hasil yang sudah saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai era Orde Lama. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah ini, saya telah melewati proses pembelajaran yang komprehensif melalui berbagai metode penugasan di setiap minggunya yang sangat kreatif, misalnya seperti penugasan mind mapping, penugasan paper dan makalah, menganalisis dari video sejarah,
adanya proyek debat, dan PKL lapangan. Dari sini saya banyak belajar tentang sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai era Orde Lama, sehingga bisa menumbuhkan daya berpikir kritis saya dalam pembelajaran serta dalam kehidupan sehari-hari. Kesan dan pesan. Kesan mengikuti mata kuliah sejarah Indonesia awal kemerdekaan era Orde Lama ini merupakan sebuah perjalanan intelektual yang sangat berkesan. Pembelajaran tidak berjalan satu arah, melainkan interaktif melalui debat dan analisis kasus. Saya merasa sejarah tidak lagi menjadi deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah narasi hidup yang penuh dengan pelajaran kepemimpinan, strategi, dan kemanusiaan. Pengalaman PKL ke lapangan menjadi momen paling berkesan karena mendekatkan saya pada realitas fisik sejarah bangsa. Harapan saya untuk pembelajaran mata kuliah ini ke depannya penggunaan media digital atau konten kreatif seperti podcast sejarah dalam penulisan bisa menjadi terobosan menarik untuk menjangkau generasi muda agar lebih mencintai sejarah. Semoga semangat kritis yang dibangun dalam kelas ini tetap terjaga untuk memahami dinamika politik Indonesia di masa depan. Saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.